Oh, yang jelas Bu, itu kita akan mengantisipasi, dan kalau kemungkinan ada tambang itu Bu terjadi atau dilaksanakan di Pulau Wawoni, jelas kita akan menolak dengan adanya itu. Sebab sering kita lihat di mana-mana kejadian, memang itu nampaknya besar sekali itu Bu. Apalagi kalau kita seperti di sini di Wawoni, ya khususnya di Wawoni Barat, masyarakat kehidupannya itu hampir di laut semua aktivitasnya. Jadi kalau terjadi yang demikian Bu, masyarakat Wawoni Barat ya mau dikemanakan? Iya. Kalau untuk gangguan untuk kedepannya, seperti nelayan kita ini, utamanya ini perusakan terumbu karang, itu jelas nih. Kemudian seperti kalau ada apa itu tambang-tambang, jelas di situ mungkin akan terganggu di situ juga kalau ada tambang. Sebab menurut kita lihat di media televisi itu kita lihat perusahaan yang mana diduduki perusahaan seperti tambang-tambang itu, jelas bukan hanya tanaman yang dirusak, tapi termasuk lautnya dirusak. Kekhawatiran warga Wawoni Barat cukup beralasan. Kondisi yang sama terjadi di beberapa daerah di Sulawesi Tenggara, seperti Desa Tambea, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Nelayan di desa itu mengaku semakin kesulitan memperoleh hasil laut. Untuk mendapatkan ikan, nelayan harus melaut puluhan mil atau sekitar 2 jam berlayar dari pemukiman mereka. Menurut warga sekitar, kondisi itu terjadi akibat operasi tambang di sekitarnya. Bagaimana kondisi lautnya sekarang, Pak? Ya, tidak sama dulu. Ya, dulu mungkin masih ada harapan, sekarang ya sudah beda. Kalau dulu mencari ikan itu bagaimana, Pak? Dulu mencari ikan masih dekat-dekat sini, sekarang sudah jauh luar pulau sana. Sampai di mana, Pak? Di luar pulau. Di luar pulau. Pulau sana, Pulau Maniang. Hasilnya juga begitu, Pak? Sudah Ya, beda juga. Namun anehnya, pencemaran laut yang dituduhkan warga dianggap rekayasa dari warga semata. Menurut sebuah perusahaan tambang yang beroperasi puluhan tahun ini, kontribusi balik kepada warga sudah cukup besar. Perusahaan memberikan bantuan modal kepada nelayan, termasuk memberi perahu untuk melaut. Warga dituding tidak memanfaatkan bantuan itu secara maksimal. Ini itu bantuan-bantuan sisi perikanan. Pernah tahun 91 itu dibantu satu unit kapal apa ya, perikanan istilahnya ya, yang menangkap ikan itu, bagang juga itu, terus ketinting tempel tahun 91. Setelah itu, karena mungkin mereka tidak punya keterampilan, ya kita tidak mau juga bahwa mungkin juga Antam ada salah di sini, dalam artian tidak pernah memberikan pendidikan keterampilan tentang bagaimana menangkap ikan yang baik atau mengoperasikan kapal itu. Ya kita kasih, lama-lama 1 tahun atau 2 tahun dijual kapal itu. Mereka jual baru bagi-bagi, masyarakat sama kepala desanya bagi-bagi. Dan masih banyak bantuan lain yang tidak bisa kami sampaikan secara detail. Mungkinkah kondisi di Desa Tambea, Pomalaa terjadi di wilayah Wawoni? Akademisi Bidang Perikanan dan Kelautan Unhalu menilai kawasan perikanan yang dikelola rakyat sulit dipadukan dengan eksploitasi tambang. Dimanapun di dunia ini, eksploitasi tambang tidak pernah bersahabat dengan lingkungan sekitarnya. Pengelolaan budidaya perikanan di Wawoni juga disarankan berorientasi pada program kesejahteraan warga. Menurut akademisi, Pulau Wawoni lebih tepat menggalakkan pola perikanan tangkap.
Kalau kita hitung ya, karena kami selalu menekankan pada pemahaman bahwa pembangunan itu harus berjangka panjang, berkelanjutan. Dan yang memenuhi syarat itu hanya sektor perikanan. Karena prediksi potensi tambang di Sultra itu paling lama itu 50 tahun. Setelah itu apa yang akan terjadi? Pada saat tambang sudah habis, lahan sudah mulai tercemar, sudah banyak yang rusak, dan itu di mana-mana hampir 100% aktivitas tambang di Indonesia itu meninggalkan beban lingkungan yang tidak sedikit, dan ini berdampak. Akankah kita memulai pembangunan perikanan itu 50 tahun ke depan, 50 tahun setelah tambang habis, atau kita mulai dari sekarang? Jadi kalau dilihat dari aspek ekonomi, jadi Pulau Wawon itu adalah sangat strategis untuk kita kembangkan menjadi salah satu kawasan, khususnya andalan kita dalam rangka mengembangkan perikanan tangkap di daerah Sulawesi Tenggara itu. Jika pemerintah jujur bekerja demi kesejahteraan masyarakat, maka perhatian sebaiknya lebih banyak untuk mengatasi kondisi ini, bukan mendokrak nilai pendapatan asli daerah hanya seumur masa jabatan.